Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan semoga kita masih bersemangat hari ini untuk melakukan aktivitas kita. Kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini memberikan kekuatan dan inspirasi bagi kita. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 26 ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika ada orang yang menegur dan menasehati kita? Coba kita bawa dalam diri kita, bagaimana perasaan kita ketika ada orang yang berusaha untuk mengingatkan, memberi teguran, dan nasihat kepada kita. Karena kalau kita bawa dalam konteks kita masing-masing, barangkali ada di antara kita yang senang jika adanya koreksi dari orang lain. Senang jika adanya memberikan nasihat kepada dirinya. Senang ketika dia juga diperhatikan akan tingkah lakunya. Tetapi barangkali ada juga orang yang mungkin tidak menerima teguran, mungkin tidak menerima masukan, atau mungkin tidak menerima nasihat-nasihat yang diberikan orang lain kepada dirinya. Nah, coba kita bawa dalam diri kita masing-masing, karena kita yang tahu diri kita masing-masing. Coba kita bawa, kita aplikasikan dalam hidup kita. Tentu ketika kita ada teguran, ada perasaan yang menyentuh, pas nggak ya, kan begitu, kena nggak sih gitu. Nah, bener sih, enggak sih gitu. Tentu kalau orang yang tadi menerima teguran, dia akan welcome. Oh ya benar, oh ya udah salah, contoh barangkali. Tapi kalau ada orang yang bersikeras, berkeras hati, tentu dia akan menolak itu. Bagaimanapun caranya dia akan menolak. Sok benar aja, sok yes aja dirimu, kan begitu. Ini dalam kehidupan kita itu nyata gitu. Kenapa? Ya karena mungkin kita dengan bangganya akan perbuatan kita yang kurang baik, atau mungkin kita dengan pedenya ya kita berlaku benar, kan begitu. Nah, dalam konteks teks ini juga berbicara ternyata bangsa Yehuda juga tidak begitu welcome dengan teguran-teguran atau peringatan-peringatan yang diberikan oleh dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ditugaskan Tuhan untuk mengkhotbahkan atau menyuarakan firman Tuhan kepada mereka, dan tanpa ada dikurangi sedikit pun firman Tuhan. Betapa luar biasanya Bapak Ibu, tanpa ada pengurangan sedikit pun dari muatan dari perkataan Tuhan kepada bangsa itu. Dan alhasil Nabi Yeremia melakukan itu. Namun apa yang terjadi? Respon yang kurang baik dari para pemuka agama. Tetapi kalau kita melihat, ternyata dari bangsa, dari umat itu sebagian, dan dari para tokoh-tokoh besar juga mulai menyadari apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Nah, tentu kita harus mengingat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa teguran atau suara pertobatan itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa kiranya kita agar lekaslah bertobat, kan begitu. Kiranya kalau ada orang yang menasihati kita ketika kita sedang terjatuh, tentu orang itu ingin membangkitkan kita. Tentu orang itu ingin mengingatkan akan kesalahan-kesalahan kita. Supaya apa? Supaya jangan berbuat itu lagi. Tapi orang yang mengenali akan dosa-dosanya, orang yang menyesali dosa-dosanya, dan orang itulah yang mau bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, diberkatilah kita Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan menguatkan kita. Salam damai, salam sehat. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap terjaga, dan tetap terjaga dalam keadaan sehat tentunya. Amin.